Oke, hari ini kita akan main ke salah satu rumah yang desainnya unik dan kalau kita lihat dari luar seolah-olah dia tuh tenggelam. Ini menarik deh. Langsung aja kita ketemu sama arsiteknya. Yuk, let's go. Halo Om Dendi. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat terus ya Om ya. Selamat datang di Bandung. Om, ini kita kan mau ngebahas salah satu hasil karyanya. Ya. Ini sebelum kita bahas desainnya Om. Ini luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa Om? Nah, luas tanahnya ini sekitar 400-an. Luas bangunannya sih mungkin 75-an gitu. 75-an meter persegi. Jadi memang lebih luas area lahannya. Iya, ya, karena Om, ini kan ada di Bandung atas gitu yang kalau menurut gua sih nggak boleh bangun 50% gitu. 50% Walaupun di sini izinnya lumayan sih karena udah banyak rumah kan. Tapi tetap kayak harusnya lebih banyak ininya lah, lebih banyak tanahnya gitu dibanding bangunannya gitu. Setuju. Nah, Terus ini kan 75 tuh mungkin 35 yang nempel. oh, oke. Ya. Oke. Nah, terus ini yang paling menarik tiba-tiba di sini ada motor. Nggak, tadi soalnya Motor idola. dulu Om di mana, gue jadi harus kesini, jadi gue harus naik motor karena Bandung selalu macet. Om, ini konsepnya gimana Om? Kok kalau kita lihat dari luar kan kayak nggak kelihatan nih ya Iya. rumahnya ya? Nah ini tuh awalnya tanah ini memang dia tanah ini ada elevasi gitu, dia ada turun ke bawah, di bawah jalannya gitu. Oke. Nah pertama kali pas bikin rumah ini pas banget gitu, emang pengen gitu rumah ini tidak terlalu mengintimidasi rumah-rumah sekitarnya. Karena ini kan bisa dibilang masih daerah perkampungan lah kalau di Bandung. Jadi kayak ini di atas, jadi kayak masih bukan rumah-rumah yang padat gitu. Ya. Nah akhirnya pertama kali pas mau bikin ini ya gua sih pikirnya bagaimana rumah ini tuh nggak mencolok tiba-tiba ada di sini gitu. Jadi jangan jadi benda aneh gitu. benda aneh gitu. Nah makanya bagus banget pas dia ini tetap dipakai. Jadi dibiarin elevasi tanahnya nggak diapa-apain. Jadi kita pas cuman pakai buat carport aja. Habis itu kemudian dia turun ke bawah gitu. Jadi ini rumahnya tuh kelihatannya selantai kalau dari depan. Iya. Masih kayak rumah selantai padahal sebenarnya rumah ini 2 lantai gitu. Aku mau tanya nih Om, kenapa warnanya tiba-tiba hijau nih Om? Ya itu tadi karena kan ini tuh masih hijau-hijau juga ya di atas ya. Jadi kayak banyak pohon di sekitar sini tuh masih, kalau perjalanan dari Bandung pusat kota ke sini tuh kayak lo banyak lihat pohon-pohon jadi kayak ya dia datang sini tuh pengennya kayak menjadi bagian dari pohon-pohon itu gitu. Jadi makanya kita pilih hijau karena ya udah biar dia kamuflase gitu ke sini gitu. Setuju, asik. Terus ini salah satu yang mencuri perhatian nih Om, pohon apa nih Om? Pohon pule ini. Jadi pohon pule pasang di sini karena itu tadi semakin menambah kamuflasenya gitu dari luar. Dan memang kalau dilihat fasadnya tuh kayak dia cuman harus ada terlihat satu pohon yang mendampingi si rumah. Si bentuk ini gitu. Boleh Om, kita sambil turun nih Om. Nah ini turunnya kan, turunnya semua. Jadi dari sini ya dibuat turunnya ke lantai bawah. Nah semuanya tuh pakai pakai teraso supaya nggak licin. Oh iya, iya sih ya. Ya. Oke, kita turun teraso ke bawah. Jadi ini bahan pakai semua material yang di luarnya itu diinstal di sini, bukan dipasang kayak keramik. Jadi karena kayak ini pasti licin kan kalau hujan gitu. Iya. Nah masuk sini baru dia ketemu sama keramik gitu. Karena udah menandakan bahwa ini udah areanya. Nah gini, jadi asik sih. Pas turun tuh kayak tiba-tiba rumahnya nggak hadap ke jalan, rumahnya ngadapnya ke halamannya gitu. Karena ya ini salah satu kebanggaannya rumah inilah, punya halaman ini. Luas banget nih Om kan. Jadi dia, walaupun tanahnya ukurannya segitu tapi tetap masih punya halaman gitu yang enak gitu. Karena kebetulan pemiliknya itu tinggal di Jakarta. Oke. Jadi ini tuh kayak rumah sewaktu-waktu dia datang untuk bersemedi. Ini beristirahat dari keramaian. Semedi bener. Nyari ilham gitu. Terus tanahnya juga ini dibiarin aja gitu. Jadi udah dia ada elevasi dari atas, udah gitu
kayak tetap ini existingnya kayak gini. Jadi kayak cuman rumputnya aja diganti gitu, tapi existingnya kayak gini. Intinya apa ya? Waktu lihat posisi tanah ini kayak, mudah-mudahan tanah ini strukturnya tidak terganggu ya dengan keberadaan benda asing yang mau datang ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita ambil aja di sini. Kenapa daerah sini yang kita ambil? Karena sini juga kebetulan yang paling rata. Oh, paling rata. Nah, di sana tuh dia kayak nggak terlalu rata gitu. Boleh kita agak ke situ, Om, Ya. biar kelihatan bentukan si rumahnya nih, Om. Nah, ini dipasang nih semua hal-hal yang ibaratnya bisa dikontrol dari Jakarta. Ini tuh akan nyala sendiri sama dia gitu. Ini ya sprinklernya. Iya, ya. jadi kayak terus rumah ini kan semua apa ya, mati hidup lampunya dari Jakarta dikontrolnya gitu. Semua dia bisa kontrol. Iya, karena ya itu tadi, karena dia tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi ini kayak dia bagaimana caranya ini tetap bisa dikontrol. Makanya dari segi desainnya, dari material yang kita pilih, ini semua maintenance-nya gampang. Oke. Nah, Pertama kali. sebelum ke material nih, Om. Kan kalau gue ngeliat nih, Om, ini satu gede, satu bangunan gede, dan itu ada satu yang terpisah ternyata. Iya. Nah, ini tuh kan punya 2 orang anak kan, Oh, jadi oke. punya anak kecil. Jadi Bandung tuh enak banget kan, kayak camping apa Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Sebenarnya ini possible buat hal itu, makanya bikin deck di sini. Taunya tenda atau males kan tiap datang Harus setup harus tenda setup dulu. lagi, harus ini. Jadi Iya, akhirnya iya, iya. ini dibuatlah kayak rumah kecil di sini yang mungkin rasanya itu gitu, kayak hadiah lah buat anaknya untuk Menikmati Itu. keseruan itu Iya. ya. Ini kalau kulihat ini emang bentuknya unik ya, Om ya. Kayaknya Iya. masa karya-karyanya Om Den ini punya bentuk fasad yang cukup unik nih. Ini berarti semua pakai singalum. genteng. Nah, Genteng ini ya, metal ya, Om ya? singalum, iya metal. Singalum. Iya, Bahkan di dinding di lantai duanya juga ya. Iya. Ya karena tadi itu karena memutuskan untuk pilih warna hijau yang cocok untuk diwarnain itu adalah material seperti metal. Ya. Karena kalau gua nggak suka mewarnain dinding. Karena dinding itu ya kalau nggak warna aslinya warna semen ya warna putih atau abu kalau menurut gua ya. Karena dinding tuh nggak pantas diwarnain gitu kecuali ya interior. Oke. Kadang-kadang. Nah kalau gua sih kalau ketika mau ngewarnain dinding harus warna, biasanya sih ganti material. Oh, oke. Jadi jangan ngewarna di atas semen, di atas acian gitu. Nah ini kan pengen hijau, penggunanya pakai cat warna sintetis kan. Iya. Nah warna itu tuh cuman bisa jabat tangan dengan metal kalau menurut gua gitu. Jadi ini yang semuanya ngecatnya ini tuh biasa ngecat mobil. Jadi Oh gitu. iya, jadi biasanya jadi bukan tukang yang biasanya ngecat dinding gitu, beda jadinya. Jadi ini yang biasa ngecat mobil tau Mobil, nggak? iya, Kalau iya, mobil, cat nah ini duko itu cat kan. duko. Nah dia datang sini khusus ngecat ini gitu. Sampai setalang-talangnya ini ya, Om. Semuanya. Om, aku tuh salfok sama ini loh. Kenapa tiba-tiba talang kan biasanya pipa udah lurus saja kan dari Iya. situ sampai ini. Tiba-tiba ada dilepas dikit gitu loh. Ya karena gue suka kalau tadinya malah pengennya airnya masih kelihatan gitu, terus ada yang nerima gitu, jadi kayak ada take and give. Wih. Oh gitu ternyata Iya. filosofinya. Enggak, jadi kayak bagus aja gitu, kayak orang lihat oh ternyata air mengalir terus nanti ada yang terima gitu, jadi kayak orang tuh hal-hal kecil tuh kayak oh ini sistem ya gitu. Keren. Gitu. Nah terus kalau di sini emang untuk terasnya ya, Om ya. Ini terasnya karena ngadap sini kan. Dan langsung kelihatan nih bukannya Iya. yang gede nih ya, Om ya. Nah dia tuh dibukanya sengaja digede ya karena balik lagi, satu ini rumah bagian bawahnya nggak kelihatan dari jalan raya. Oh iya. Jadi kalau bukanya gede pun semuanya dibuka, kayaknya privasinya masih tetap Masih aman. terjaga gitu. Karena yang orang lihat cuma di atas kan gitu. Terus nah pas jadi intinya kalau lu ada di sini ya udah antara si halaman andalan ini sama living room tuh menyatu gitu. Harapannya begitu. Jadi kayak jangan sampai lu nggak menikmati ini. Menikmati halaman yang seindah ini. yang memang harus lu buang sih kalau punya tanah. Jadi kayak gua tuh selalu menyarankan yang kalau bikin rumah saya tanah jangan dihabisin ya, soalnya itu sumbangan lu sama bumi gitu. Kayak sisain lah. Ini ideal menurut gua karena dia menyisahkan hampir
70% mungkin dari tanahnya dari dia tanahnya, gitu. ya. Tapi bukan berarti sia-sia ya. Ya tetap aja kan ada fungsinya gitu, kayak ya menurut gua sih ini mahal fungsinya gitu. Ini paru-parunya gitu, dan ya apalagi sih kayak daripada kamar lu jadi gede, mending halaman lu gede gitu. Ya gitu. Om sebelum masuk di situ kalau gue lihat kayaknya ada satu area teras ya Om. Bukan teras ya, kayak apa nih berarti? Ini sebenarnya teras, jadi kan dia tuh rumahnya tuh nggak nempel ke tanah, kemana-mana nggak nempel. Jadi dia di belakang pun dia ada shaft gitu kan. Oh nah iya ya. ada pasti. Belakangnya Jadi ada biasanya kalau shaftnya kita bikin rumah gitu, jadi kayak nggak ada mau nempel karena ya nggak ngeganggu tetangga gitu kalau ada. Terus ini tuh sebenarnya halaman belakangnya gitu. Jadi halaman belakangnya pun sisa dari tanahnya kita kerasin, karena menurut saya ini tuh kalau sore tuh ini tempat yang paling enak. Karena nanti mataharinya tuh ke sana kan. Nah, dia sore tuh sini. Makanya cocok nih dikasih gini nih kursi nih. Nah, ini juga kenapa rumahnya balik ke sana ya, karena di sana itu timurnya gitu. Jadi nanti sore dia ke sana mataharinya, enak banget. Om ini tadi dapat bocoran. Ini kursi produksi dari. Oh iya, tahun ini studio kita itu mulai bikin produk furniture gitu. Jadi tapi kan kayak ada pengembangan di studio lah, karena kan dulu studio kita tuh sebenarnya studio desain, bukan studio arsitek. Jadi sampai sekarang pun kita tuh bilangnya kita studio desain. Jadi arsitek itu sub yang ada di studio kita kan. Jadi gitu. Menarik. Kita bikin grafis, kita bikin sekarang tuh lagi bikin produk gitu. Produk. Karena ya gitu. Bandung itu gudangnya makers. Jadi kayak sayang banget kalau studio gue, dan gue apapun yang hubungannya dengan desain, gue interest kan. Karena kebetulan gue tuh dulu basicnya seni rupa. Nah, jadi jadi akhirnya gue tuh di studio kita tuh mulai dari bikin rumah, bikin furniture, ya kalau itu benang merahnya masih desain. Makanya sekarang tuh dari dulu sih setiap kita bikin rumah semua furniturnya kita yang buat gitu. Cuman tahun ini pengen bikin retailnya lah, jadi kayak nggak perlu bikin rumah sama kita, bisa mendapatkan furniture yang kita buat. Boleh. Habis ngomongin furniturnya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin home electronics-nya. Kebetulan aku ada rekomendasi kulkas nih. Ini kulkas dari Xiaomi, namanya Xiaomi Media Refrigerator Cross Door 510 liter. Ini adalah kulkas cross door alias 4 pintu yang klaimnya bisa lebih hemat energi. Kok bisa? Karena kita cukup buka salah satu pintunya aja nih. Kenapa bisa lebih hemat energi? Karena suhu dingin yang bagian sini tetap terjaga. Kalau yang side by side, satu pintu langsung gini kan, ketika kita buka, semuanya suhu dingin langsung keluar. Kalau ini kan enggak. Nah, ini yang paling menarik dari kulkas ini. Kedalamannya cuma 60 cm, jadi slim banget. Kalau kita bandingin sama kitchen set yang rata-rata ada di Indonesia, mereka kedalamannya juga 60 cm. Tapi, kita tetap harus spare selebar 5 cm di belakang untuk keluarnya hawa panas dari si kulkas ini. Lihat aja, hampir rata nih sama kitchen set. Nah, lebarnya 84,5 cm. Standar sih, mirip kulkas-kulkas lain. Tapi tingginya 191 cm, lebih tinggi dari aku. Jadi teman-teman pastiin ya, sesuaikan sama ukuran kabinet kalian. Kapasitasnya besar, 510 liter, terbagi 3 zona terpisah yang masing-masing suhunya itu bisa diatur sesuai dengan kompartemennya. Yang pertama di sini ada ruang pendingin, kapasitasnya 303 liter. Bisa diatur suhunya dari 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Di sini bisa buat nyimpen sayur-sayuran, buah-buahan ataupun minuman seperti ini. Yang kedua ada zona iFresh. Di sini kapasitasnya 29 liter, bisa diatur suhunya dari -1 sampai 5 derajat Celcius. Biasanya di sini buat nyimpen makanan yang suhunya tuh harus lebih terjaga gitu kesegarannya, kayak buah-buahan, sayuran, atau bahkan ASI juga bisa disimpan di sini karena biasanya ASI disimpan di suhu 1,7 sampai 3,3 derajat Celcius. Yang ketiga ada zona freezer. Di sini kapasitasnya 178 liter.
Di sini terbagi menjadi 6 kompartemen dan di sini itu bisa diatur suhunya mulai dari -24 sampai -16 derajat Celcius. Biasanya emang buat nyimpan makanan yang harus beku kayak protein-protein, daging, ikan, ayam, nugget, bakso, ice cream juga bisa. Buat ngatur suhunya kalian bisa pakai panel touchscreen yang ada di depan kulkas ini. Buat atur suhu dan modenya kalian juga bisa pakai aplikasi Xiaomi Home. Praktis kan? Oh iya, ada alarmnya juga loh kalau pintu kulkasnya ini tuh nggak nutup selama 2 menit. Jadi ada bunyinya langsung dan ada notifikasinya juga dari HP. Jadi bisa banget ngebantu kalian yang suka kelupaan nutup pintu kulkas. Oh iya, kulkas ini tuh punya garansi keseluruhan sampai 2 tahun dan garansi kompresor sampai 10 tahun. Nah, buat kalian yang tertarik sama kulkas ini, bisa langsung cek info lengkapnya di kolom deskripsi di bawah atau langsung check out di marketplace kesayangan kalian. Oke, kita lanjut videonya ya. Oke, sekarang kita bahas dalamnya nih, Om. Iya. Karena dalamnya ini pas kita masuk juga, aku langsung kayak, ini kan compact banget ya rumahnya nih, kecil. Tapi ada warna-warna yang menarik juga nih, konsepnya jadi, seperti apa, Om? Ya ini tadi, rumah ini dibuatnya, ya tadi karena kita pengennya udah maintenance-nya gampang, jadi dibuat sekompak mungkin. Lantai bawah dibuat semuanya tuh ada gitu, jadi kayak living room sama pantry, dining area itu dibuat semua deket gitu, dan ibaratnya bisa ngobrol satu ini, sampai yang di depannya lagi main pun bisa ngobrol sama ini. Jadi kayak, terus ceilingnya nggak dibikin terlalu tinggi gitu. Iya, bener, ya karena kan Bandung tuh dingin, jadi kalau kita ceilingnya direndahin pun dia akan lebih hangat lah gitu. Kalau apalagi ini kan di daerah atas gitu, jadi kayak ceiling rendah tuh gua sih lebih rekomendasi gitu. Apalagi kan kita memang mau ngomongin rumah compact kan, supaya tangganya pun nggak terlalu banyak anak tangganya, terus nggak membutuhkan tangga-tangga yang gede untuk naik ke atas gitu. Iya, jadi porsinya juga pas gitu ya, jadi kan dengan rumahnya. Pas, jadi ini tuh kan iya ya compact ada semua, tapi nggak ada ruangan-ruangan yang berlebihan gitu. Iya, jadi setiap sudutnya juga Iya. ada fungsinya Iya, gitu ya. karena kan ceiling rendah, kalau bukaannya banyak, kalau gue bilang mah tetap aja seimbang gitu, akan terasa tidak sumpek gitu. Benar, karena Jadi kalau kayak- ngeliat ke arah sini juga, Ya, ini udah. semuanya serasa menyatu Iya sih. menyatu, indoor-outdoornya apalagi kalau juga. lihat ke sana kan, wah itu udah halamannya Wah. ada sekitar 300 meter lebih gitu, jadiin halaman gitu kan. Bahkan area hijaunya lebih luas ya, Om, ya berarti. Luas, ini kan tadi saya bilang mungkin cuma 25% ya dipakai untuk huniannya, karena ini kan tapaknya tuh nggak mungkin cuma 3, tadi kan 75 ya, mungkin bagi 2 berarti kan. Ya 30-an lah di ininya. Wah, ini juga aku tadi dapat bocoran, kursi-kursinya ini juga Iya. produk dari DFO Store ya. Iya, ini kita sekarang lagi, ya tahun inilah kita berencana mau bikin jadi kayak kursi. Jadi idenya sih pengen bikin single chair gitu, yang kursi ini nggak perlu beli 4, beli 1 juga. Kayak lu beli sepatu gitu, jadi kayak nggak perlu beli. Kan biasanya kalau furniture itu harus beli komplit 4 atau 6 seset. Nah kita tuh lagi concern hal-hal yang nggak perlu satu set. Menurut gua sih, jadi kayak konsepnya nanti ke depannya kita mau bikin furniture yang kayak lu suka, lu bisa bawa pulang gitu. Padahal cuma satu gitu, kayak nggak mesti ini ada Nggak mesti satu set. ada serinya nggak Iya. mesti gitu. Dan tentunya budgetnya juga yang dikeluarkan nggak lebih. Iya, tinggi ya. gitu. Ini tangganya juga menarik, di sisi sininya dibuat Iya. multifungsi juga nih. Iya, karena kan tadinya tuh tangga ini kan harus ada bordes di sini, terus dia harus Ya, naik kan. Nah pas bordesnya itu kan harus ada kolom kan, yang harus ada yang nahan gitu. Tapi kayaknya udah aja di bawahnya difungsikan gitu, sekalian tangganya dibikin jadi satu kesatuan sama rak-rak yang ada di bawah tangga ini gitu. Jadi sebenarnya- menyatu ya. jadi kayak naro, akhirnya tangga ini tuh kelihatannya bukan kayak tangga, kayak Iya. elemen estetis aja yang ditaruh pluk gitu. Padahal ini tangga juga Iya. untuk menuju ke atas. Tapi kita kesini dulu kali. Kalau ini sebenarnya ya cukup compact juga, di sini dapurnya cuma segaris. Iya. Mejanya juga ya udah ditaruh yang kecil aja Iya, gitu ya, terus Om ya. walaupun kecil tapi dia punya ini gitu. Iya, Ini kalau salah dari atas satu juga yang kelihatan. salah satu yang saya saranin di awal gitu. Jadi kayak rumah nggak perlu gede, lu masih tetap punya void ini gitu. Karena gue suka sama void. Ya, Terus Om ya. dia tidak bisa sih diperuntukkan untuk masak
rendang gitu-gitu. Jadi Oh iya, masak-masak cantik loh. jadi cantik ini cuman kayak beli nasi liwet lagi. di bawah, makan di sini gitu bisa gitu. Atau masak Indomie. Bener. Nah, Jadi- ini kesini dulu nih Om. Ini berarti Nah, ada apa nih? Di sini ada apa ya? Kloset ya. Nah, dia tuh tapi ada showernya juga Oh, sini. cantik. Ini kamar mandi berarti Di ya kamar Om mandi, ya? iya. Jadi tapi sebenarnya kan ini diperuntukkan buat kalau yang di bawah kan nggak ada kamar, di atas ada kamar mandi lagi gitu. Iya. Tapi ini tetap ada bukaannya karena itu tadi karena supaya nggak lembab kan, jadi kayak tetap aja ini semua tuh walaupun kecil dia harus kebuka gitu. Nah, kamar mandinya serba kuning karena ini request dari pemiliknya. Gue pengen banget punya kamar mandi kuning. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ngecat kan. Ya. Nah, akhirnya pesan lah tegel yang Khusus, ini custom atau custom, gimana warnanya? custom karena kuning tuh harus custom karena tapi ini ada zaman dulu tuh home industry di Indonesia tuh udah bikin tegel-tegel berwarna sebenarnya. Jadi ini pesan khusus warna kuning ini karena dia kayak apa Ininya ya? juga Om? Ininya ini enggak, ini emang udah ada ada ya? jadi warna kuning jadi. Terus matching jadi cuma banget. ada kuning dan kayu di dalam sini. Bahkan ini untuk sekat ke area basahnya pun dikasih. Ya, jadi kan dikasih sebenarnya kan besi. ada skat tapi ya udahlah skatnya gak usah terlalu Nggak usah pakai serius. kaca gitu ya? Jadi kayak Oh. ya apa namanya dibuat jadi fancy aja karena memang kebetulan ini tuh tidak terlalu di perancangannya dia nggak terlalu mungkin darurat aja buat mandi sini gitu. Iya. Karena Bener-bener ada di atas kan. Oke, sekarang kita ke atas nih, Ya. Om Dendi. Ayo Om, kita ke atas. Yuk. Di atas berarti kamar dong Om. Di atas itu cuman kamar. Nah, makanya terus kamarnya dibuat kecil aja gitu karena pengennya tuh kayak ya rumah weekend di Bandung waktunya sedikit. Ya diusahakan nggak banyak di kamar main handphone. Jadi ya udah nggak ada fasilitas apa-apa di atas bener-bener. Yang ini malah nggak ada pintunya. Jadi cuman kayak Buat barengan, ya tidur kayak area tidur terbuka tapi kan jadi bisa banyakan. Iya. Jadi kayak sekeluarga terus ini ada gudang kecil di sini buat naro keperluan apa semuanya kayak apa Buat penyimpanan spray lah apa ya, semua lah. di sini. Pokoknya dia masih punya gudang. Karena Karena gimana menurut pun gua- butuh juga sih. Menurut gua rumah sekecil apa gudang tuh kayak apa ya kayak yang harus ada gitu. Iya. Karena- Dan kayak tadi kata Om Dendi nggak terlalu suka dinding dicat. Ya, jadi ini tuh tadinya kalau dindingnya pilih kayu karena memang pengen itu aja kayak pengen rubah suasana aja. Jadi dinding kayu itu menurut saya kerasa gitu suasana cabinnya gitu. Terus kayak apalagi kalau dari Jakarta, wah gua ke Bandung, rumah gua kayu gitu. Jadi semua dindingnya ini tutup sama teak. Berasa lebih homey Ya. juga rasanya. Nah, ini ada kamar mandi sini. Nah, ini warnanya merah Ini juga. lebih kayak agak pink juga sih. Ya, Om. agak merah, kayak bener-bener dari tegel juga Bagus gitu. Teras, tapi terasnya jadi malah dibikin kayak ada kolamnya gitu. Tempat supaya- berendam juga ya? Bisa, karena kan anak-anak kecil tuh suka gitu kan, Iya, jadi iya, kayak kayak kolam kayak sebenarnya. kolam, jadi kayak jacuzzi bukan gitu, tapi dia cuman kayak buat main-main gitu. Karena showernya juga udah ada sini kan. Iya. Dan di sini emang sengaja dibuka. Sengaja, jadi dia memang bener-bener ini kamar mandinya tuh kayak outdoor gitu. Jadi dia nggak punya pintu, nggak punya apa. Berarti kalau misalnya hujan masuk dong ya Masuk, airnya ya? karena makanya kan jadi fungsinya itu kolam ya masuk aja nanti dia. Karena nanti akan keluar lagi ke saluran itu gitu. Tapi bisa ditutup juga guys. Bisa, bisa. Kalau sebenarnya sini belum ada, harusnya sini ada pohon-pohon sih, tapi lebih enak lihat ke sana gitu. Iya. Wah, Nah, dapet juga begitulah feelnya. terus ya ini nggak juga gede kamar mandinya gitu. Jadi semuanya dibikin tuh gampang di maintenance gitu. Kasarnya lu datang sini, lu butuh sejam setengah beres nih rumah gitu. Iya. Terus nggak perlu orang lain gitu. Tapi kamar mandi juga emang selalu beda nih requestnya warnanya. Soalnya Iya, beda lagi. kemarin kan masa sih sama gitu kan. Ya udah, kebetulan pemesanan materialnya sama, cuma ganti warna. Ya udah kita saranin gimana kalau terakota gitu.
Jadi lebih kan kayu, terakota. Jadi warna-warna yang dipakai tetap semuanya warna-warna alam gitu. Itu. Kuningnya kan kuning tegel kan, jadi masih Iya. ada kuning alam lah, bukan kuning yang cetar. sintetis gitu kan. Iya, benar, Nah ini benar. ini kamar yang salah satu kamarnya yang ada, maksudnya kamar yang benar-benar ketutup ini cuma satu. Tapi balik lagi di dalam sini tuh nggak ada apa-apa, cuman buat tidur dan dia nggak ada fasilitas kayak TV apa gitu-gitu. Terus pencahayaan semua dari atas. Jadi kayak dari atas tuh sebenarnya dia ada natural light-nya di sini gitu di jendela yang atas. Iya, dan di sini emang lumayan tinggi karena ngikutin bentuk atap Iya, itu iya. ceilingnya. Dan karena kamarnya juga kecil, jadi udah kompensasinya ceilingnya tinggiin gitu. Iya, benar, Karena tadi semua tuh ditukar gitu. Jadi kayak kamar kecil ya ceilingnya tinggi, ceiling rendah bukanya besar gitu. Jadi kayak apapun itu ada kompensasinya gitu. Sip. Kalau ini ya ini mungkin ideal ya buat rumah weekend untuk pasangan suami istri yang anaknya 2 gitu. Kalau menurut gua gitu. Jadi kayak ya intinya sejam setengah nih rumah bersih gitu. Sejam setengah rumahnya bersih. soalnya Kalau kompak nih. enggak berarti lu yang males. Oke, kita lanjut ke bawah lagi Om. Nah, kita lanjut ke yang ini nih Ya, Om. Kalau ini ini tuh- luasannya berapa Om? Kecil Yang ini? aja berarti ya? Oh ini 3 kali 4 lah. 3 kali 4 berarti Wow, 12 17 meter gitu. Jadi ini dibikin lagi dari rumah itu, kasih elevasi semeter. Akhirnya jadilah rumah ini gitu. Jadi dari atas turun naik lagi ke sini gitu. iya, benar. Nah ini sebenarnya rumah ini dibikin karena ada request kayak enak juga ya, ada camping gitu, kayak daripada bongkar pasang bikin aja semi permanen gitu. Jadi ini semua pakai gypsum, jadi langsung gypsum sama shading yang ini yang langsung pakai luarnya si Singalum ini. Jadi dia tidak ada peredam apa-apa. Alias dia tidak waterproof ini. Jadi kalau panas ya panas. Ya panas. Kalau dingin Kalau juga dingin ya. ya dingin banget gitu. Terus Iya, tapi tetap ada kamar mandinya karena kan dia tuh secara masa terpisah dari rumah, jadi kayak nggak mungkin kan malam-malam mau ke kamar mandi harus dulu. keluar dari terus gelap Iya. gitu. Nah ini Biru sekarang. Nah, dia tuh kayak dibiruin gitu karena request lagi kayak biru lah, jadi lebih putih sama biru. Seger banget yang ini ya warnanya ya. Iya, ini karena ini memang dibikin lebih fancy lah, jadi Iya. kayak buat Kayak buat lebih anak-anak ya kalau iya ini ya, gitu. Jadi kayak warnanya. akhirnya ini jadi favorit anak-anaknya, jadi pengen kesini gitu, nginap sini gitu. Iya. Karena kan size-nya kecil banget kan, kayak benar-benar cabin gitu ini. Benar. Tapi tetap ya semua kamar mandinya sekecil apapun tetap ada Ada jendela. jendela di ujung situ. Intinya sih hunian ini dia kecil tapi dia tuh jendela, bukaan, pesta bukaan lah sama pesta jendela. Jadi kayak itu tuh. Terus dari sini juga kebetulan si elevasinya tuh udah nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ada ada kayak bukit-bukit dari atas lebih tinggi. Jadi kalau cabin itu kita kesini pun langsung nyatu juga gitu. Jadi kan ya, dan bisa lihat kalau sini tuh kayak bangunannya pun separuh dari bangunannya tuh ketimbun sama elevasi tanah existing gitu. Ya udah ini adanya aja. Jadi kalau, dan menurut gua kalau kita berdiri sini kayak lihat suasana dari sini tuh kayaknya kayak lihatnya tuh kayak satu kesatuan gitu yang ternyata rumah ini tuh matching sama lingkungannya gitu. Iya. Sama hijau matching juga. sama keperluan kita juga, kayak rumah ini tuh gampang diraih gitu, kayak berdamai sama kita gitu. Berdamai. Oke. Udah selesai nih? Ya. Oh, mungkin kita nanti sambil duduk bentar yuk cerita-cerita dikit. Nah, kita udah selesai nih ya Om ya. Ya. Keliling-keliling kita cerita asik Ya. banget rumahnya. Terus selesai kita duduk di sini nyantai Asik ya. gitu kan. Ntar malam kita camping gitu kan. Ya beli nasi itu dulu, nasi timbal dulu, baru Siap. camping. Ntar baru di sini lagi, balik lagi ke sini. Nah, tadi kan udah keliling rumah ini. Pasti Ya. ntar teman-teman nih bertanya-tanya, misalnya ada yang mau beli furniture-nya Ya. hasil dari DSO Store Ya, nih. ada di Instagramnya DSO Store ya? Devo Store
tapi belum komplit sih, tapi ya adalah dikit-dikit gitu. DFO ya? Iya, Dendi Darman Studio Found Object kan. Jadi kita jual macam-macam sih, kayak ada benda-benda aneh yang kita temukan di jalan kita. Jadi itu tuh toko kelontongnya studio kita lah gitu. Jadi kita nggak nyebutnya toko furniture karena bukan furniture, kadang jual buku, kadang jual selimut, kadang jual baju. Semuanya ada berarti? Ada. Jadi toko yang mama. aneh ya? Yang aneh, yang kita mau aja sih. Yang mau aja yang juga ya? mau aja, karena memang dari dulu kita studionya tuh pengennya kita desain apa yang kita mau aja gitu. Makanya rumah pun kita juga lebih apa ya, kayak antara kita sama ownernya tuh ikatan emosional gitu. Jadi semua klien kita biasanya jadi teman gitu. Karena kan kadang-kadang klien juga mengajarkan kita gitu kan, kayak kita berkembang dari itu gitu semuanya, kayak mulai dari klien permintaannya sampai kita sekarang bisa bikin studio kita bisa bikin macem-macem karakter klien ya, karena kita belajar gitu. Terus sebenarnya keren berkembang terus ya Om ya. Dan sebenarnya sih ya itu tadi, kita tuh paling suka rumah kecil gitu. Rumah kecil. Kalau masalahnya pecah tuh kayak lebih, kalau rumah besar nggak usah diomongin ya. Oh, iya, karena bener, semua masalah bakal pecah gitu. Karena rumahnya besar, lahannya udah ada. lahannya besar, budgetnya besar. Tapi yang paling enak tuh lahannya kecil, budgetnya juga terbatas. kecil terbatas. Buat kita itu, Wah, gua suka. nah tuh, Karena- berarti relate nih sama penonton kita. Iya dong. Yang Karena punya pada lahan kecil-kecil bisa nih langsung. iya, karena itu tadi kayak menurut kita desain bagus itu yang bisa survive sama hal-hal seperti itu gitu. Kalau itu tuh Setuju. kalau duit lu banyak, tanah lu gede, ya pasti bagus lah. Iya, benar. Kalau nggak bagus berarti lu yang gila. Nah, teman-teman bisa ngontak kemana tuh Om? Ada Instagramnya Dendi Darman Studio. Oke, tuh intip Dendi aja. dan Darman Studio. Dendi dan Darmannya bukan Dendi Darman. Dendi dan Iya, jadi ada 2 orang. Oh, Iya, jadi 2 orang. bukan nama panjangnya Om. Iya, nama Dendi saya, Darman itu nama panjang saya. Jadi supaya jadi 2 orang, jadi Dendi dan Darman. Jadi studio kita suka orang pikir ada 2 orang, padahal itu nama panjang gua gitu. Saya aslinya 2 orang. 2 orang kabur. 2 orang saya. Kalau gua sakit, tenang, ada gantinya Darman. Oke, makasih banyak nih Ya, Om ya. Dendi udah mau collab sama WM. Ya, Semoga kita yang terima kasih juga ya. Iya, teman-teman juga makasih banget yang udah nonton semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wijakson Miftah Janah, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Dadah. Dadah. Karena banyak penontonnya guys. Lihat. Oh, banyak. Oh. Supporter. Siap ditunggu ya. Ini daerah tempatnya nasi-nasi liwet enak apa ya? Nanti tuh abis kita syuting mereka udah siapin ada nasi liwet apa Oh, gitu. iya.